911 darurat apa? Saya bekerja di perusahaan dan kami tidak mendapat kabar atau telepon dari seorang karyawan. Kami baru saja masuk ke dalam rumah suaminya dan saya dan ada darah di foyer. Dan sepertinya ada sesuatu yang mungkin terjadi. Kamu di sini bersama suaminya? Saya bersama suaminya ya. Ini pagi yang indah di bulan Mei 2001 dan benar-benar di luar dugaan seorang wanita tewas dibunuh di rumahnya. Perampokan gagal atau kejahatan karena emosi? Tidak ada yang benar-benar tahu jawabannya selama hampir 25 tahun. Kamu bilang ada barang yang jatuh? Iya, Menemukan darah di foyer dan beberapa barang terjatuh. ada darah di sepanjang dinding, darah yang terciprat. Ada banyak darah. Jadi saya berpikir, oke, sesuatu telah terjadi di sini. Chevy Chase adalah komunitas yang sangat mewah dan kaya. Ini tempat yang tak pernah terjadi hal buruk. Kerah putih, indah. Dan buat orang sangat sulit Monaco dan tempatnya benar-benar indah. Itu adalah tempat yang luar biasa untuk tumbuh besar. Kau selalu merasa menang sepanjang waktu. Ini adalah daerah dengan tingkat kejahatan yang sangat rendah. Maksudku itu salah satu daya tarik utama bagi orang-orang. Jadi kasus seperti yang bisa kamu bayangkan benar-benar sangat mengejutkan. Kamu punya lingkungan yang indah yang berbatasan dengan Washington, District of Columbia, dan disinilah Leslie Prior dan suaminya Carl, yang dikenal sebagai Sandy, membesarkan putri mereka, Lauren. Leslie adalah seorang wanita yang sangat manis, baik hati, dan memiliki pesona khas wanita selatan yang luar biasa. Dia benar-benar luar biasa. Leslie Prior berusia sekitar 50 tahun. Leslie cantik, dia hangat memikat. Orang-orang menggambarkan Leslie sebagai sosok yang sangat dermawan dan terbuka. Carl Prior, yang dikenal sebagai Sandy, adalah suami Leslie sejak lama. Mereka telah menikah selama hampir 30 tahun dan dia juga dikenal sangat hangat, sangat setia kepada keluarganya, menghabiskan banyak waktu bersama istrinya dan banyak waktu bersama putrinya. Lauren Prior adalah putri satu-satunya anak dari Leslie Prior dan Sandy Prior. Sepanjang hari, hampir semua yang dibicarakan Leslie adalah tentang Lauren. Kemana dia pergi, apa yang dia lakukan. Dia selalu membanggakan putrinya. Namun pada hari Rabu pagi di bulan Mei 2001 yang seharusnya menjadi hari biasa, entah kenapa Leslie Prior tidak datang ke tempat kerja. Dia tidak ada di sana pukul 10.15, 10.20, lalu 10.30. Dan saya tuh bertanya kepada salah satu petugas administrasi di meja depan, Diane. Saya berkata, telepon rumahnya dan cek ada yang jawab. Dia menjawab, Brett, tidak ada yang jawab. Jadi sekarang sudah sekitar jam 10.40, 10.45, dan sekarang saya mulai agak khawatir. Bosnya mulai menelepon suaminya dan putrinya untuk melihat apakah ada alasan kenapa dia tidak muncul di tempat kerja. Dan tidak ada yang bisa mencari tahu apapun dan mereka pikir itu aneh. Jadi saya berkata kepada Sandy, saya bilang, kenapa kita tidak pergi ke sana? Saya akan mengemudi ke rumah itu dan mungkin menemukan sesuatu. Dia bilang, ini saya juga akan ke sana. Dan Sandy dan saya masuk ke rumah itu. Langsung saja di sebelah kanan foyer, saya melihat darah. Dan saya melihat beberapa meja terbalik dan beberapa permainan juga terjatuh di lantai. Jadi oke, ada sesuatu yang terjadi di sini. Terus dia naik ke atas untuk mencari Leslie. Dan dia di sana sangat cepat. Mungkin sekitar 30 detik dari yang saya ingat. Lalu kembali turun ke bawah. Lalu kami berjalan ke belakang menuju dapur dan saya berkata, lihat ini Sandy, dapurnya penuh darah. Ini jelas-jelas ada perkelahian. Dan pintu dapur juga sedikit terbuka, sedikit menganga. Dan di atas darah itu ada darah yang dioleskan seolah-olah seseorang mencoba membersihkannya.
Pada saat itu, saya tahu ada sesuatu yang tidak beres. Saya berkata, Sandy, kita harus menelepon 911. Bolehkah saya meminta kalian untuk keluar dari rumah? Tentu. Baik, kami sudah mengirim panggilan dan mereka seharusnya sedang dalam perjalanan. Aku sudah tanya ke Sandy. Waktu kita keluar dan menunggu polisi, kamu tahu, kamu tadi naik ke atas dengan sangat cepat. Dan dia bilang, oh, tapi aku tidak memeriksa kamar mandi. Itu tidak masuk akal bagiku. Dia tidak memeriksa kamar mandi. Dan petugas berseragam datang, naik ke atas ke kamar tidur utama. Dia ditemukan di dalam shower, menjadi korban penyerangan brutal, dan dia sudah meninggal. Orang ini mengangkat tubuhnya dan membawanya ke atas, ke dalam shower, lalu menyiramkan air panas sekali ke tubuhnya. Cira mengalami luka bakar tingkat 1 hingga 3 di tubuhnya. Bagian yang kena air ini ya, dia jelas berusaha hapus jejak DNA apapun. Dia tahu saat itu darahnya, barang-barangnya ada di mana-mana. Ya, dia harus membersihkan semuanya dan turun ke bawah. Ini benar-benar berantakan, setidaknya begitu. Ini si Sandy Prier yang masih terpukul setelah pembunuhan brutal istrinya. Dan sekarang dia harus menjalankan tugas berat memberitahu putri mereka, Lauren, tentang apa yang terjadi pada ibunya. Yadisnya berusia awal 20-an. Dia tidak tinggal di rumah bersama orang tuanya saat pembunuhan terjadi. Aku melihat mobil polisi berhenti. Dan aku berpikirnya itu aneh, karena tidak pernah ada kejahatan di sana. Lalu ayahku keluar, aku berkata, wah, ada apa? Dan saat itulah hidupku berubah. Semua terasa lambat karena saat trauma, semuanya seperti satu kata demi kata. Kamu tidak mendengarnya sekaligus. Kamu dia berkata, Lauren, telah terjadi kecelakaan. Ibumu sudah tidak bersama kita lagi. Aku benar-benar kehilangan akal, hilang. Aku pergi ke kamar tidurku dan menjerit, seperti teriakan yang keluar dari dasar hati dan perutmu. Aku benar-benar sudah tak sanggup lagi. Aku benar-benar punya kehidupan yang sempurna saat tumbuh dewasa. Sempurna. Orang tua yang sempurna, rumah yang indah, teman-teman yang luar biasa, dan hidupku hancur berkeping-keping. Dan aku melihat dunia dengan cara yang berbeda. Polisi harus mencoba memahami tempat kejadian perkara yang mengerikan ini dan apa yang tampaknya merupakan kejahatan acak. Dia mungkin sedang bersiap kerja, lalu mendengar sesuatu, turun, dan bertemu penyusup itu. Mereka sedang memeriksa para pencuri yang pernah melakukan kejahatan di daerah itu. Atau orang-orang yang baru-baru ini ditangkap karena pencurian. Tidak ada bukti adanya masuk paksa. Benar. Itu adalah orang yang sudah tahu rumah itu, tahu cara masuk atau diizinkan masuk. Seringkali dalam kejahatan seperti ini, maksud saya, suami bisa menjadi tersangka. Jadi dengan sangat cepat, para detektif langsung mengincar Sandy Prier, suami Leslie, dan menurutku hal itu benar-benar berkembang dengan sendirinya. Polisi mulai mewawancarai Sandy Prier dan menanyakan setiap gerak-geriknya. Segala sesuatu mulai dari malam sebelum pembunuhan Leslie hingga pagi saat dia dibunuh. Dan beberapa dari detail itu memang tampak mencurigakan. Apakah dia sedang berdiri di pintu saat kamu pergi? Ya. Apakah pintunya terbuka? Ya. Dan kamu bilang dia hanya memakai bra dan celana dalam? Benar. Gidit memberikan detail yang dapat mengonfirmasi kecurigaan jika memang sudah ada. Maksudku pertama-tama dia pergi dan mencari dia di dalam rumah pada pagi itu dan tidak menemukannya. Lalu polisi datang, dia sebenarnya tidak terlalu tersembunyi, hanya di kamar mandi. Jadi menurutku itu agak aneh bagi mereka dan itu bisa dimengerti. Aku tahu kamu mungkin tidak ingin membahasnya, oke. Tapi saat kita bicara, kita sempat menyebutkan soal kebiasaan minum istrimu, oke? Apa rutinitas normalmu biasanya, maksudku? Seperti kamu tahu di malam hari, apakah dia makan atau dia langsung minum alkohol atau bagaimana? Dia pasti akan minum segelas anggur hampir setiap kali dia pulang ke rumah. Nah, hanya satu? Tidak. Berapa banyak? Apakah ini penting untuk hal yang penting untuk dia pasti punya banyak.
Dia pasti punya banyak, dan itu salah satu alasannya aku sering pulang terlambat karena aku benar-benar itu memang agak sulit untuk dihadapi. Saat polisi mewawancarai Sandy Prayer, dia berusaha menjawab setiap pertanyaan sejujur mungkin. Maksud saya, bagaimanapun juga, dia ingin detektif menemukan siapa yang membunuh istrinya. Tapi beberapa detail itu tidak membuatnya terlihat baik. Dan Edgar Kamwer bisa melihat dia mengingat setiap kali mereka bertengkar, setiap kali dia melakukan sesuatu yang bisa dianggap sebagai tindakan kekerasan. Dia bilang kadang istrinya terlalu mabuk. Pertengkaran mereka memang kadang buruk, tapi tak pernah sampai atau mendekati kekerasan. Yang paling kasar yang pernah saya lakukan adalah saya memegangnya dan berkata, kamu tahu, kamu harus sadar. Seperti memegang bahunya. Bahunya, kamu tahu, harus sadar. Tapi aku pernah melakukan itu, kamu tahu sekali, dan itu kamu tahu benar-benar. Ya, dan kamu tahu, dia membentur dinding. Tidak ada yang kamu tahu menghancurkan atau semacamnya, membentur dinding. Dan dia langsung menangis. Dan aku berpikir, Tuhan Yesus, apa yang saya lakukan lawan. Jadi aku cukup mengendalikan diriku sampai aku benar-benar, aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi ke sini. Jadi polis juga mewawancarai Brett Rady. Ingin alias selamatkan Leslie yang bertemu Sandy di rumah pada pagi hari pembunuhan itu. Apakah Kak Leslie pernah berbagi dengan Anda atau rekan kerja lainnya yang Anda ketahui tentang masalah pribadi yang dia alami di rumah atau masalah yang dia hadapi di rumah? Yang saya dengar adalah bahwa dia memang sering minum alkohol. Ada lagi, bagaimana hubungan dengan suaminya? Dia tidak membicarakan itu kepada saya. Ketika polisi kemudian berbicara dengan putri mereka, Lauren, mereka menanyakan pertanyaan yang lebih tajam tentang ibunya, Leslie. Kami membahasnya, saya rasa mungkin Jim sudah membahas dengan Anda tentang kemungkinan Leslie memiliki pacar, kekasih, atau apapun yang tidak diketahui oleh kami atau siapapun di keluarga. Benar. Kami sudah menelusuri hal itu sejauh yang kami bisa. Benar. Kami sudah berbicara dengan teman dan kenalan selama 10 tahun terakhir. Tapi tak ada yang memberi petunjuk. Kamu tahu, Wade, aku sudah memberitahumu semuanya. Aku bersumpah dan tidak akan menyembunyikan apapun darimu. Jika orang tua aku melakukan hal aneh seperti berselingkuh, kalau ayahku memberitahu sesuatu yang membuatku curiga, aku pasti akan memberitahumu. Dalam 1 detik awal, aku sempat berpikir, apa benar ayahku bisa melakukan itu? Saat aku mengerti apa yang terjadi pada Leslie, maksudku pada ibuku, aku bilang, tidak mungkin, tidak mungkin. Itu sangat kejam. Jadi Sandy Prayer akhirnya menjalani tes poligraf dan yang mengejutkan, dia gagal. Juga itu membuat polisi semakin fokus padanya dan menekannya lebih keras lagi. Terkadang melakukan hal yang benar itu tidak mudah. Kadang-kadang dibutuhkan keberanian yang sangat besar untuk masuk dan melakukan hal yang benar, untuk menahan diri dan mengakuinya, dan agar kamu bisa move on. Dan itulah yang benar-benar perlu kamu lakukan. Untukmu dan untuk Lauren, terutama untuk Lauren. Kamu harus berbuat benar, bro. Kamu harus. Aku rasa aku sudah. Karena aku tahu aku udah. Dan aku akan bilang satu hal, kamu salah orang. Luar biasa melihat detektif menginterogasi Sandy. Aku merasa secara manusiawi seperti bersikeras padanya bahwa dia telah membunuh istrinya tanpa banyak bukti. Memang seperti itulah kasusnya. Ketika laporan autopsi keluar, itu sedikit lebih menjelaskan apa yang terjadi pada Leslie. Tapi untuk memperjelas, ini tidak membebaskan suaminya, Sandy. Pemeriksa medis menyatakan penyebab kematian adalah trauma benda tumpul dan pencekikan. Jadi dari menganalisis area di mana sebagian besar darah ditemukan, ada bagian di kusen pintu di mana dinding menonjol dan membentuk sudut, bentuknya huruf V, sama seperti luka di belakang kepala Leslie yang juga berbentuk lekukan V. Dari yang kami ketahui, orang itu mencekik lalu membenturkan kepala korban ke tanah hingga mengenai sudut tersebut.
Tapi dia juga mati lemas, dia dicekik. Mereka mematarkan tulang kecil di bagian bawah lehernya. Jadi mereka tahu bahwa dia masih hidup saat dicekik. Ini bukan kecelakaan, ini bukan karena jatuh, ini adalah serangan yang brutal. Ini tampaknya sangat pribadi. Ini tidak terlihat seperti tindakan kekerasan acak, ini tampak sangat pribadi. Siapa lagi yang ingin menyakiti seseorang sedalam itu selain kekasih atau suami? Ya, dan ada stain noting lagi di laporan koroner itu yang mengarah pada Sandy Prier. Koroner mengatakan bahwa mereka percaya Leslie meninggal pada dini hari. Nah, kalau itu dini hari, berarti pelakunya dia sendiri, atau dia bersama temannya, atau dia menyuruh temannya saat dia ada di tempat lain. Atau salah satu skenario itu. Semua kemungkinan itu terlintas di pikiran kami saat itu. Fakta tidak berbohong, Sandy, dan itulah yang sedang kita hadapi. Kamu belum mengatakan yang sebenarnya kepada kami. Kami memiliki bukti fisik yang menunjukkan bahwa Leslie sudah meninggal sebelum jam 7 pagi. Bukti fisik yang menunjukkan itu. Bukti fisik yang membuktikannya, dan itu tidak berbohong. Orang bisa berbohong. Ini saya sudah memberitahu Anda semuanya persis seperti yang terjadi. Dan saya tidak punya hal lain untuk dikatakan. Dan kemudian analisis tempat kejadian perkara kembali dari laboratorium. Di tempat kejadian perkara ada beberapa lokasi di mana DNA sumber tunggal ditemukan dan diidentifikasi sebagai DNA laki-laki. Tapi ini bukan DNA Sandy, ini DNA pria lain. Ada beberapa tempat di mana darahnya ditemukan. Dan di bawah kuku Leslie. Semua itu telah diproses dan dianalisis dan dipastikan cocok dengan pria tak dikenal yang sama. Sekarang para penyelidik bertanya-tanya, apakah ini seseorang yang disewa Sandy untuk membunuh istrinya atau pembunuhan Leslie diatur oleh orang lain sepenuhnya? Darahnya bercampur dengan darah Leslie di suatu area dekat bagian bawah tangga, dan dia tahu dia terluka, dia sadar dirinya terluka. Mungkin pada 2001 dia sudah tahu soal DNA sehingga sadar kemungkinan besar meninggalkan sampel di sana. Yang kemungkinan besar dia sedang mencoba membersihkannya. Itu tebakan saya, dan dia sempat terinterupsi. Tapi siapa sebenarnya pria tak dikenal ini, pria misterius ini? Nah, dengan bantuan Lauren Prier dan ayahnya Sandy, polisi mulai membuat daftar. Ada sekitar 18 sampai 24 pria yang diidentifikasi sebagai anggota keluarga, teman keluarga mereka yang secara rutin keluar masuk untuk melihat apakah itu darah mereka, DNA mereka. Di tempat kejadian perkara yang penting itu. Apakah pembunuh Leslie Prier adalah seseorang yang dia kenal, seseorang yang memiliki kunci, seseorang yang tahu bahwa mereka meninggalkan pintu dapur terbuka? Inilah saat sebuah teori baru muncul. Mungkin, Vin, teori yang paling masuk akal sekarang adalah bahwa dia datang ke sana untuk mencuri sesuatu. Lalu ibunya Leslie tua saska bawa mungkin yang jalan ke darat setengah berpakaian, dan melihatnya nyawa, mungkin dia menjerit, dan pria itu langsung panik. Setelah mulai sewa, dia tak bisa berhenti. Polisi memeriksa daftar itu satu persatu nama dan orang. 18 laki-laki berbeda, semuanya dikeluarkan dari daftar. Sebagai sumber, kasus ini membeku hampir 1 dekade hingga detektif membukanya lagi pada 2010. Setiap 10 tahun mereka menugaskan detektif baru pada kasus yang sudah lama tidak terpecahkan. Kamu tak tahu apa yang menarik perhatian detektif. Lauren pernah mengatakan pada detektif tahun 2010 tentang seorang tetangga yang dikenalnya. Dan setiap kali bersama ibunya, mereka bertemu pria itu. Dia sangat genit kepada ibunya. Dan dia berkata, "Oh, aku tahu dari mana kamu mendapatkan kecantikanmu," kepada Lauren. Dan itu selalu teringat di benaknya. Mereka menduga tetangganya yang melakukannya. Dia memang aneh. Dia melakukan beberapa hal yang aneh dan aku pikir itu dia pelakunya. Mereka mewawancarai orang itu. Mereka mengambil DNA-nya dan ternyata tidak cocok, jadi dia dikeluarkan dari daftar tersangka. Selama 7 tahun berikutnya, tidak banyak yang terjadi dalam kasus ini, tetapi pada masa inilah Lauren mengalami satu lagi kehilangan yang sangat menyakitkan. Sayangnya, ayahnya meninggal tahun 2017 tanpa pernah resmi dibebaskan. Ya, saya tidak bisa membayangkan beban yang harus ditanggungnya seseorang dan bagaimana hal itu memengaruhi kesehatannya.
Dia meninggal karena patah hati. Dia benar-benar hancur. Dia happy untuk Tante Penny dan aku selama waktu yang sangat lama. Lalu dia merasa sudah cukup. Dan dia benar-benar, dia sudah selesai. Audientia Pranowo ditangkap, yang menunjukkan bahwa meskipun dia adalah tersangka, tidak ada kaitan atau hal-hal yang benar-benar menghubungkannya dengan pembunuhan itu. Sebenarnya, sejujurnya DNA yang ditemukan sejak awal justru menunjukkan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan itu. Dan sayangnya dia tidak hidup untuk melihat dirinya dibebaskan dari tuduhan. Tidak ada yang terjadi selama 2 dekade. Mereka tahu ada sampel DNA yang tidak dikenal dari pihak ketiga, dan itu saja yang mereka miliki selama lebih dari 2 dekade. Lalu, pada tahun 2022, Lauren mendapat telepon dari kepolisian Montgomery County. Telepon berdering, tiba-tiba saja. Dan itu Tara. Dia berkata, "Hai, nama saya Tara. Saya dari tim detektif kasus lama kepolisian Montgomery County." Dia bilang, "Ya, saya sedang mengerjakan kasus ibumu." Aku nyaris jatuh dari kursi. Sudah hampir 25 tahun. Itu waktu yang lama. Lama sekali. Dan aku bilang, "Kamu?" Itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak pernah aku duga akan kudengar kapanpun. Dan aku tidak bisa mempercayainya. Dia berkata, "Ya, kami punya hal baru bernama genealogis." Kami akan mencari David. Dan aku bilang, "Oke." Lalu sekitar setahun kemudian dia bilang, "Itu akan lama karena ada sekitar 25 orang di daftar saya." Aku bilang, "Oke, aku sudah menunggu lama. Aku bisa tunggu setahun." Kamu bekerja dengan banyak data. Kamu mungkin mendapatkan daftar kecocokan yang bisa berisi ribuan nama. Jadi, detektif kasus dingin Montgomery County, Maryland, mereka menggali tumpukan data di sini dan mereka membuat pohon keluarga forensik. Ini didasarkan pada DNA laki-laki tak dikenal yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Cara terbaik untuk menjelaskannya adalah Anda memiliki DNA tersangka, Anda memasukkannya ke dalam basis data ini, dan Anda melihat anggota keluarga mereka. Dengan membuat pohon keluarga dari anggota yang ada, Anda dapat menelusuri ke belakang. Dan jika mereka berada di tempat yang tepat di pohon keluarga, maka Anda memiliki kemungkinan kecocokan tersangka. Dalam kasus ini, kami memiliki beberapa kecocokan yang sangat tinggi. Mereka berasal dari keturunan Eropa Timur. Kami memutuskan, oke, mari kita bekerja dengan kecocokan tinggi ini dan lihat apa yang bisa kita lakukan. Dan setelah kami melakukan itu, dalam waktu 2 minggu, kami menemukan kecocokan yang berasal dari Rumania. Seorang wanita tua di Rumania. Buat reporter keluarga dengan semua orang yang terkait dengan keluarga itu. Dan di dalam pohon itu nama Gligor muncul. Nama Gligor muncul dan kami sudah melihatnya di berkas kasus. Jadi itu adalah tanda bahaya besar. Dan kemudian mengetahui bahwa keluarga itu tinggal di daerah ini pada saat itu adalah alasan lain mengapa itu seperti, oke, ini benar-benar cocok sekali. Aku mendengar dia berteriak dari seberang ruangan. Kami juga pernah punya beberapa kemungkinan sebelumnya. Tapi manusia ini saat dia berteriak kembali padaku, aku merasa, oh ini mungkin yang sebenarnya. Jadi langkah selanjutnya adalah mendapatkan DNA dari orang bernama Gligor ini, Eugene Gligor lebih tepatnya. Saat ini dia sedang berada di luar negeri, tapi dia akan segera kembali. Jadi mereka membuat sedikit tipu muslihat di bandara dengan bantuan para pejabat di bandara. Samuri sedang memeriksa dokumen di sana. Dia baru kembali dari luar negeri dan mereka mengaku memeriksa dokumen. Mereka hanya meletakkannya di ruangan steril dengan botol air. Mereka memintanya mengisi formulir, lalu setelah selesai, oke, kamu boleh pergi. Oke, tapi dia tetap tinggal cukup lama. Untuk kamu tahu, saat dia melakukannya, dia minum dari botol itu. Begitu kami mendapatkan sampel DNA yang dikumpulkan secara diam-diam, kami mengirimkannya ke laboratorium hari itu juga. Dan kami memberitahu mereka, kalau kalian bisa mempercepat, itu sangat bagus. Mereka mengerahkan semua upaya mereka untuk itu. Dan pada akhir minggu, hari Jumat, kami berhasil mendapatkan laporan dari mereka yang mengatakan bahwa itu cocok.
Setelah hampir 25 tahun, mungkinkah Eugene Gligor adalah orang yang telah berhasil mengelabui polisi selama ini? Saat itulah roda mulai bergerak tentang kita harus temukan dan tangkap orang ini. Dia meneleponku saat dia sedang ditangkap. Jadi mereka tahu mereka sudah punya semua buktinya. Bukan hanya firasat. Dia nggak punya DNA darah kulit. Itu memang dia. Bro, ini benar-benar menghambat peredaran darahku. Akan kami sesuaikan. Aduh. Sabar, ini memang tidak nyaman, tapi kita pasti berhasil. Aku mengerti. Kita akan berhasil dan sedikit melonggarkan. Tidak masalah, aku tak ada masalah pribadi denganmu. Ya. Jadi kamu tidak tahu apa-apa tentang surat perintah ini? Tidak, tak. Oke, atasan kami akan menjelaskan semuanya padamu. Teleponnya berdering lagi. Itu dia. Dan dia bilang, ya ambil segelas air dulu. Aku akan memberitahumu sesuatu. Rasanya benar-benar seperti, ya Tuhan. Dia pun bilang, kamu tahu apa yang bisa ku katakan tentang Eugene Gligor? Aku benar-benar kehilangan akal. Aku tidak bisa mempercayainya. Dan dia fiksasi, dialah yang membunuh ibumu. Aku tidak bisa mempercayai apa yang ku dengar. Aku sama sekali tidak tahu kalau itu adalah seseorang yang pernah ku kencani. Rumah orang tuanya benar-benar hanya 7 menit berjalan kaki dari rumah orang tuaku. Maksud kami pergi ke prom bersama. Dia sering sekali ke rumah orang tuaku. Ibuku memasak. Dia di sana, aku di rumah orang tuanya. Kami putus saat aku 21 tahun, sepakat bersama. Itu bukan hal buruk. 3 tahun setelah kami putus, dia membunuhnya. Itu sangat mengerikan. Jadi, itu menakutkan. Aku takut. Maka Hanis memikirkan kengerian bahwa dia bisa melakukan itu kepada seseorang yang telah merawatnya dan membukakan rumahnya untuk dia saja sudah sangat mengejutkan. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, tidak ada yang curiga pada anak berusia 21 tahun yang dulu sering bermain parcisi bersama mereka. Tidak ada kecurigaan sama sekali ke arah itu karena memang tidak masuk akal. Setelah dia ditangkap, saya segera menelepon Loren untuk memberitahu dan mencari informasi tentangnya. Sebelum kami masuk untuk mewawancarainya, dan saya sudah memintanya, kamu tahu, tolong jangan sebarkan ini. Aku akan meneleponmu begitu kami selesai. Kami akan memberimu lebih banyak informasi, tapi hanya supaya kamu tahu, ini sedang berlangsung. Eugene Gligor sudah ditahan ketika polisi membawanya untuk diinterogasi. Ini Detektif Augustine, ini Detektif Dupuy. Halo. Kami dari Montgomery County. Oke. Saya yakin Anda penasaran tentang ini. Saya benar-benar ingin tahu. Ini benar-benar sangat sulit, apapun yang sedang terjadi. Baiklah, kami akan melewati semua itu bersama Anda. Saya terasa di dalam benaknya dia mungkin sudah tahu hari ini akan datang. Ini permainan. Dia ingin tahu informasi dari kami. Kami juga berusaha mendapat info darinya dan jelas dia ingin tahu bukti apa yang kami punya. Bagaimana kondisi fisikmu hari ini? Ada cedera? Apa kamu merasa baik-baik saja? Maksudku ya aku merasa sedikit terkejut dan dari borgol itu sepertinya ada benjolan di tanganku. Itu semua sangat palsu. Begitu dia masuk, langsung saja itu... Oh, pergelangan tanganku sakit karena borgol. Aduh, aku kena maag. Dan dia hanya jadi korban sepanjang waktu. Kami sebenarnya bekerja di unit kasus dingin. Kami menyelidiki kejahatan yang belum terpecahkan selama cukup lama. Apakah kamu ingat pada tahun 2001 Leslie Prier? Ya, bahwa dia dibunuh, ya? Ya, oke. Jadi itulah kasus yang sedang kami selidiki. Jadi alasan kami ingin berbicara dengan Anda adalah karena banyak orang yang namanya ada di berkas kasus. Mereka diwawancarai bertahun-tahun dan diminta memberi sampel DNA untuk dibandingkan dengan DNA dari tempat kejadian perkara. Kami sadar mereka tak pernah berbicara atau melakukan apapun dengan Anda, dan kami ingin tahu lebih banyak tentang Anda. Dan jika ada situasi apapun di mana Anda bisa saja berada di rumah pada saat itu. Saya sangat bingung untuk mengetahui lebih banyak dan berbicara dengan saya. Kenapa tidak menelepon saya saja dan meminta saya datang dan berbicara dengan saya daripada mengirim marshal untuk menangkap saya dan membawa saya masuk? Saya hanya bingung kenapa itu yang terjadi. Yah,
karena kami perlu berbicara dengan Anda di lingkungan yang terkontrol. Dan karena ada sedikit lagi yang perlu kami sampaikan daripada yang sudah kami ceritakan sejauh ini. Bisa kalau Anda memberitahu saya. Baik, kita akan sampai di sana. Saya hanya ingin Anda lebih terbuka sebelum kami... Maksud saya merasa sedikit terjebak di sini seperti... Ya, Anda sedang ditahan, jadi Anda memang seharusnya merasa terjebak. Nah. Dan Gligor akan segera mengetahui seberapa terjebak dirinya sebenarnya. Jadi, dari tempat kejadian perkara, DNA yang diambil, kami sebenarnya memiliki sampel DNA Anda. Dan itu dibandingkan dengan DNA di tempat kejadian, dan hasilnya cocok. Jadi kami tahu bahwa Anda ada di sana pada saat Leslie meninggal. Ya, tapi saya tidak pernah memberikan sampel DNA. Saat kami bilang, kami punya DNA Anda dan mencocokkannya di tempat kejadian perkara. Kami tahu Anda ada saat Leslie dibunuh. Dia berkata, kalian tak punya DNA saya. Saya jawab, kami punya. Itu memuaskan. Kami mendapatkan sampel dari botol air minum bekas yang dibuang, yang Anda minum. Jadi DNA Anda cocok dengan DNA di tempat kejadian perkara. Kamu tahu? Kami tahu. Kenapa DNA saya bisa ada di sana? Itu yang sedang kami coba cari tahu. Saya benar-benar, saya memang pernah ke rumah itu, tapi itu sudah lama saat saya masih pacaran dengannya. Benar. Saya berharap bisa memberitahumu. Saya tidak tahu. Saya tidak mengerti. Semua ini sangat membingungkan, sangat aneh. Apakah masih ada lagi yang akan kamu ceritakan padaku? Dia seperti menangis tanpa benar-benar menangis secara fisik. Tak ada air mata di wajahmu? Aku sangat kering sekarang. Kamu kering? Aku sangat kering. Aku haus sekali. Aku dehidrasi. Kamu mungkin bisa lihat mataku merah karena aku benar-benar lelah dan kehabisan tenaga. Aku nggak tahu apa yang terjadi. Kamu mau aku minum air supaya aku bisa menangis? Kayak apa sih yang salah sama kamu? Enggak, aku nggak mau kamu menangis. Aku cuma nggak mau. Apa yang sebenarnya mau kamu katakan? Aku hanya ingin bilang ini terlihat dibuat-buat. Kamu bercanda? Kamu serius bercanda padaku? Tidak. Ya Tuhan, kamu benar-benar omong kosong. Kalian itu aktor. Reaksi awalnya adalah menangis. Lalu ketika dia sadar itu tidak berhasil karena tidak ada air mata yang keluar dari wajahnya. Dan aku bilang padanya, aku bisa lihat tidak ada air mata yang keluar dari wajahmu. Ini dibuat-buat, ini bukan emosi yang nyata. Lalu dia mulai marah dan saat itulah dia mulai memaki kami dan berteriak pada kami. Dia benar-benar melewati semua emosi. Itu semua hanya sandiwara besar. Jika ada penjelasan lain, itulah sebabnya kami ingin berbicara denganmu hari ini. Apakah mungkin itu kamu tahu pencurian market yang terganggu? Apakah ada sesuatu yang terjadi di mana kamu tidak menyangka ada orang di rumah? Saya tidak tahu, saya tidak ingat sama sekali. Hal terbesar yang menjadi masalah bagi saya adalah ketika dihadapkan pada apapun, dia tidak pernah berkata, saya tidak melakukan itu. Dia selalu berkata, saya tidak ingat, berulang-ulang dan saya bilang, jika saya tidak melakukannya, saya akan bilang, saya tidak melakukannya, bukan saya tidak ingat. Saya benar-benar bingung dan saya benar-benar tidak tahu harus bagaimana dan saya tidak tahu, saya tidak punya ingatan pernah terlibat dengan semua ini. Kamu terus bilang kamu tidak ingat dan kamu tidak punya ingatan apa-apa, tapi kalau seseorang memang tidak terlibat, pasti dia akan tegas bilang, saya tidak melakukannya. Tidak melakukannya, Bas. Saya benar-benar tidak melakukannya, baca. Ini benar-benar, saya tahu saya tidak melakukannya, saya tahu saya tidak terlibat. Itu satu-satunya saat dia berkata, saya tidak melakukannya. Dan saya benar-benar gak mengerti bagaimana ini bisa terjadi. Saya benar-benar berharap saya tahu. Bukankah benar saya berharap pemimpin ini tahu yang dari saya memberi Anda beberapa jawaban dan memberi Anda lebih banyak masukan dari sudut pandang yang jujur. Karena saya memang tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Itu sebabnya kami ingin bicara dengan Anda. Saya juga tidak tahu kenapa darah Anda ada di sana.
Hanya Leslie yang tahu, tapi dia tak bisa memberitahu kita. Pada sedetik, Gligor tahu permainannya udah ketahuan. Jadi maksudmu aku harus menginap di sini semalam? Oh ya, kamu akan di sini. Oke. Kamu sudah siap? Tuduhan awal terhadap Tuan Gligor adalah pembunuhan tingkat 1 dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Yang saya rasa kita semua sedang bersiap-siap untuk persidangan, dan itu akan menjadi persidangan yang berat di mana Lauren dan yang lainnya harus mengingat kembali dan melihat rekaman yang mengerikan serta menghidupkan kembali kenangan dari hari-hari awal itu. Sebelum persidangan, Gligor mengambil langkah yang mengejutkan semua orang. Dan kemudian Eugene yang sampai saat itu tetap mengikuti dan bersalah, akhirnya mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat 2. Ada banyak masukan dari keluarga. Yolanda saya akan keluarga menginginkan sebuah penyelesaian. Mereka ingin seseorang masuk ke pengadilan dan berkata kepada seluruh komunitas, saya yang melakukan ini. Karena jika ada persidangan, juri yang akan mengatakannya. Tapi berbeda jika seseorang berdiri dan secara terbuka berkata, saya telah mengambil nyawa wanita ini. Saya rasa Lauren benar-benar tidak ingin menjalani persidangan. Saya rasa itu sudah cukup. Sudah 20 tahun penuh pertanyaan. Sudah 20 tahun penuh kesedihan dan keinginan untuk mendapatkan penutupan. Dan saya rasa sudah waktunya untuk memastikan semuanya terjadi. Sorry, sinak demonstrasi dengan dia, tapi ada sidang pembacaan vonis. Dan inilah saatnya Lauren Prior akhirnya berhadapan langsung dengan Eugene Gligor. Steve pada dalil ini mantan pacarnya dan pria yang membunuh ibunya. Inilah saat di mana dia akhirnya bisa mengungkapkan semua perasaan yang telah dia pendam selama hampir 25 tahun. Rasanya seperti melihat hantu, itu menakutkan. Dia diborgol. Dengan kejam membunuh ibuku. Mendengar suaranya dan berpikir bahwa aku mengenalmu. Aku pernah berkencan denganmu kamu dan pergi ke prom bersama. Itu sangat-sangat menakutkan, sangat menghantui. Kamu mengambil malaikatku. Kenapa kamu membunuh ibuku? Membunuhnya dengan darah dingin. Di Maryland, kamera dilarang di ruang sidang, tapi ada rekaman audio. Kami memakai AI untuk memvisualisasikan kemungkinan adegannya. Entah bagaimana semua kami membiarkanmu mengubah hidup kami. Itu Eugene, seekor monster muncul di depan pintu. Dia seseorang yang kami percaya dan anggap sebagai teman. Tapi soal keamanan, kamu berhasil membodohi kami semua. Seorang pembohong yang menakutkan dan mengerikan menatap mata kami langsung. Kamu monster serigala berbulu domba. Ben ada di sampingku. Dia temanku dan pengacaraku. Dan aku baru saja membacakan apa yang benar-benar kurasakan di hatiku kepadanya. Rasanya lega bisa mengungkapkan kata-kata itu. Itu masuk akal. Dia orang jahat mungkin tidak peduli. Tapi itu sangat membantuku. Kamu hampir saja lolos dari itu. Dan atas rahmat Tuhan, doa, dan selama hampir 25 tahun, monster ibuku akhirnya tertangkap, Eugene T. Gligor. Tebak apa? Keluarga dan teman-temanku masih di sini. Esther still quiet dan memberitahunya, meski banyak diambil dari dirinya dan keluarganya, dia belum kehilangan segalanya dan tetap ada untuk menyampaikan itu. Aku masih di sini. Aku sangat menghargai Lauren atas bagaimana dia menghadapi momen itu. Siapapun yang berbicara kepada pembunuh ibunya membutuhkan keberanian yang luar biasa. Melakukannya langsung di hadapan seseorang yang dulu kamu cintai dan percayai adalah tingkat yang benar-benar berbeda. Banyak anggota keluarga yang hadir hari ini di ruang sidang dan melalui Zoom. Mereka di sini untuk menghormati Leslie. Mereka juga di sini untuk akhirnya melihat keadilan ditegakkan setelah 24 tahun. Keadilan yang hampir saja mereka putus asa untuk mendapatkannya. Sandy Prior dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa istri tercintanya dan sahabat terbaiknya. Sandy meninggal dengan bayang-bayang tuduhan pembunuhan
tersangka tuduhan pembunuhan yang terus membayangi dirinya. Lauren Pryor dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa ibunya dan sahabat terdekatnya. Hukuman penuh rasa sakit dan kesedihan yang akan ia tanggung selama hidupnya. Fakta bahwa pembunuhan itu dilakukan oleh seseorang yang sangat dekat dengannya, yang telah diterima oleh dia dan ibunya sebagai keluarga, yang telah ia cintai dan percayai, meninggalkan perasaan dikhianati dan kebingungan yang mendalam. Hari ini adalah hari pertanggungjawaban. Hari pertanggungjawaban bagi terdakwa ini. Yang mulia, negara meminta hukuman 30 tahun. Itu adalah hukuman maksimum untuk pembunuhan tingkat 2 pada saat pelanggaran ini terjadi. Kami tidak percaya ada alasan untuk masa percobaan. Tuan Gligor, Anda berhak berbicara di pengadilan sebelum saya menjatuhkan hukuman. Jika ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan kepada pengadilan, sekarang adalah kesempatan Anda untuk melakukannya, Yang Mulia. Yang Mulia, ya saya ingat. Yang Mulia, saya ingin mengungkapkan penyesalan rasa malu dan penyesalan saya yang terdalam atas tragedi yang menghancurkan yang saya sebabkan, yang telah merenggut nyawa Leslie Pryor, serta keinginan saya untuk menebus rasa sakit dan penderitaan yang telah saya timbulkan kepada Lauren, ayah Lauren, serta keluarga dan teman-teman Leslie. Mendengar suaranya benar-benar mengerikan, sungguh. Itu seperti iblis yang berbicara. Setiap kali dia menyebut namaku atau nama ibuku, aku ingin membunuhnya. Ini seperti mimpi buruk. Ini benar-benar mimpi buruk. Kata-kata tragedi yang menghancurkan tidak sepenuhnya menggambarkan kejahatan yang aku lakukan, pembunuhan. Kan berusaha sebaik mungkin mengungkapkan pikiran dan perasaanku tentang peristiwa mengerikan ini. Aku sangat menyesal atas penderitaan yang telah aku sebabkan kepada semua orang. Dia belum memberikan jawaban. Maksudku, aku rasa banyak orang ingin tahu motifnya. Dan dia sudah mengatakan sedikit di sana-sini, tapi aku rasa kita masih belum benar-benar tahu. Saya minta Tuan Gligor berdiri dan hadapi pengadilan untuk menerima vonis serta hukuman kasus ini. Pak, pengadilan ini akan menjatuhkan hukuman kepada Anda selama 30 tahun di divisi pemasyarakatan. Saya akan menangguhkan semua. Tolong. Novel saya. Ya, saya akan menangguhkan semua hukuman kecuali 22 tahun dari hukuman itu. Hukuman itu akan disertai 5 tahun masa percobaan dengan pengawasan setelah Anda dibebaskan. 22 tahun. Saya nggak masalah dengan itu, karena kalau dia diadili, ada kemungkinan dia bisa lolos. Tapi saya baik-baik saja. 22 tahun lagi dia, hampir 70 tahun. Itu waktu yang lama untuk dipenjara. Dia sangat poni. Dia ingin hakim tahu dan ibunya melihat dia di sana. Dia sama ayahnya lihat ke bawah, tahu dia ada di sana untuk menyaksikan keadilan. Ya Omai, saya silang di dalam surat saya terima kasih Mark Hakim. Saya pikir baik kata-kata terakhir saya kata lama kamu hampir lolos. Dan memang begitu. Dan dia pasti akan lolos. Jika bukan karena genealogi, dia pasti sudah lolos. Ya, so ini adalah pekerjaan yang sangat berat. Pekerjaan luar biasa oleh 2 wanita yang memimpin penyelidikan ini bersama polisi Montgomery County. Mereka melakukan pekerjaan yang sangat baik dan menyeluruh untuk melakukan ini. Ada banyak naik turun dan butuh waktu lama, tapi pada akhirnya ini benar-benar berhasil dan kami sangat senang dengan hasilnya. Itu adalah keajaiban, benar-benar. Saya berharap untuk keluarga lain yang sedang menghadapi kasus lama yang belum terpecahkan, hal ini bisa memberi sedikit harapan, pasti. Sungguh kasus yang penuh gejolak emosi, bukan? Ini dimulai dengan pembunuhan yang mengerikan dan sangat pribadi. Jangan dek, harus ada penjelasannya. Tapi pada akhirnya tetap pada harapan saya. Dan itu semua berkat 3 wanita luar biasa di sini. Lauren Pryor yang tidak pernah menyerah dan para detektif kasus dingin yang bisa dibilang melakukan segalanya untuk menemukan jawaban baginya. Aku menaruh foto orang tuaku di kamar tamu dan berkata, suatu hari kita akan temukan jawabannya. Sekarang aku bisa bilang, kita sudah dapat keadilan.